Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi bersama Stock4 Indonesia dalam berita saham terbaru. Ikuti setiap hari update berita saham terbaru dari kami. Berita hari ini kita mulai dari Wall Street yang akhirnya ada kabar bagus nih, ditutup naik ya. Lonjakan inflasi Amerika Serikat jadi kabar baik. Sebenarnya di awal perdagangan tuh merah ya, lumayan jatuhnya di atas 2%, tapi ternyata berhasil ditutup menguat. Tepatnya Dow Jones naik 2,88%, S&P naik 2,64%, dan Nasdaq naik 2,31%. Padahal kenaikan inflasi lumayan tinggi ya, bahkan ini sampai menyentuh 8,2% untuk bulan September, dan inflasi intinya menembus 6,6%. Angka inflasi inti 6,6% ini merupakan level tertinggi ya sejak tahun 1982. Sementara IHSG di perdagangan Kamis kemarin melemah seiring pasar masih mengkhawatirkan kebijakan agresif Fed. Tentu saja ya, ketika kenaikan inflasi pasti The Fed akan menaikkan suku bunga dan ini membawa khawatir atau IHSG. Tapi hari ini mungkin saja hijau ya, ikut rebound karena Wall Street-nya rebound. Nah, terbukti nih kemarin udah banyak nih saham-saham yang ditadah oleh asing ya. Asing mencatat net buy besar ya di Bank BBNI dengan nilai 102 miliar. Jadi Bank BNI sendiri itu nilainya di atas 100 miliar. Lalu ada bank lagi nih yang dari kemarin masih diakumulasi terus nih, BMRI yang dikoleksi senilai 33,76 miliar, ini hampir tiap hari dikoleksi. Dan ada emiten AMRT, Alfamart yang juga dikoleksi. Kemudian ada juga beberapa yang lain nih seperti Unilever, ESA, dan Pakuwon. Kita beralih ke komoditi ya, harga CPO-nya di perdagangan Kamis kemarin. Sementara berbaliknya sama minyak yang biasanya mereka beriringan, kalau naik bareng, turun bareng ya, tapi kali ini minyaknya menetap lebih tinggi nih, menghentikan penurunan beruntun 3 hari. Untuk emas kemarin sudah naik lumayan ya, tapi pada akhirnya hari ini pagi ini hari Jumat dibuka melemah lagi. Jadi total turun dalam sepekan tuh 1,79%. Nah, bagaimana dengan batu bara? Ternyata gara-gara Putin nih harga batu bara anjlok lagi 3% lebih. Sementara untuk bursa Asia nih, karena resesi makin santer terdengar, maka bursa Asia ditutup berjatuhan sama seperti IHSG, dan hari ini mungkin sama-sama rebound nih bareng IHSG juga mengikuti Wall Street. Oke, kita tinggalkan mereka, kita beralih ke emiten nih. Erick Thohir bikin obat herbal murah. BUMN ini pelaksananya ternyata yang ditunjuk adalah seperti biasa Indofarma, Inaf. Jadi Kimia Farma ini untuk memproduksi obat-obatan, sementara Indofarmanya untuk herbalnya. Semoga aja deh segera terlaksana ya, biar kinerjanya semakin moncer, biar harga sahamnya juga makin naik nih, karena downtrendnya udah lama banget. Nah, bicara tentang BUMN, ada nih Krakatau Steel yang melunasi hutang Commerzbank 3,3 triliun, ini nilainya jumbo ya. Selamat buat Kras, akhirnya bisa melunasi hutangnya di Commerzbank. Berikutnya ada kabar dari pertambangan. Pabrik emas SKMI dijadwalkan masuk tahapan trial production pada November 2022. Pabrik emas ini yang ada di Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat. Semoga jadi bikin nambah bagus nih laporan keuangannya dan semakin diminati sahamnya. Masih dari pertambangan, ada lagi nih Bumi ya, tiap hari beritanya ada aja Bumi ya, dan kali ini setelah grup Salim masuk, Bumi mendapat rating CAA3 dari Moody's. Karena nilai Salim masuknya ini tinggi ya, jadi bisa memperbaiki utangnya. Nah, sebenarnya CAA3 ini juga bukan yang bagus-bagus amat, tetap beresiko tinggi, tapi ini naik peringkat lebih bagus dari kapan lalu. Kalau yang kapan lalu tuh masih terlalu spekulatif, bahkan beresiko gagal bayar. Kali ini lebih ringan ya resikonya ya. Selanjutnya masih dari pertambangan, yaitu Inco atau PT Vale Indonesia. DPR meminta pemerintah menguasai saham PT Vale Indonesia, maksudnya semayoritas saham ya, karena saat ini mayoritas saham belum dimiliki oleh pemerintah. Seperti yang tercatat di RTI, saat ini PT Vale Canada Limited yang masih menjadi pengendali yang memiliki 43,79%.
Dari sektor energi kita berpindah ke perbankan, finansial. Ada kabar gembira nih, BRI mewacanakan akan membuyback sahamnya setiap tahun. Nah ini setiap kali koreksi dalam di buyback. Nah kita kan enak ya, jadi yang pegang sahamnya juga nggak ketir-ketir untuk menghold sahamnya, karena ada jaminan nih akan di buyback setiap tahun oleh ownernya sendiri. Dan BRI juga ini akhirnya kembali meraih pengakuan global terkait ESG. Jadi mendapat 2 penghargaan sekaligus ya, Indonesian Best Bank for ESG 2022 dan Indonesian Best Bank for Diversity and Inclusion 2020 di ajang Asia Money Indonesia Best Bank Award 2022. Bicara mengenai penghargaan, BFIN nggak kalah juga nih, akhirnya mendapatkan penghargaan Best CEO di BIFA 2022 ya, bosnya BFI Finance yang mendapat ya. Beliau sudah berkarir 36 tahun. Nah, akhirnya mendapatkan penghargaan nih dari Media Bisnis Indonesia. Untuk diketahui, BIFA ini adalah Business Indonesia Financial Award ya, disingkat jadi BIFA. Nah, ini wajar mendapatkan penghargaan karena berhasil mengantarkan BFIN menuju kinerja terbaiknya nih. Pendapatan laba bersih naik semua ya. Begitupun juga dengan bos BCA Pak Yahya Setiatmaja yang sudah familiar ya, ini meraih The Best CEO di BIFA 2022. Untuk di industri perbankan, jadi Pak Yahya ini udah terkenal banget karena udah berhasil selama beliau menjabat di BCA ini telah mencetak kinerja moncer ya, setiap tahun baik kinerja maupun bahkan harga sahamnya itu uptrend terus ya. Selamat buat Pak Yahya. Masih dari perbankan, ada Bank Panin yang mempunyai program suku bunga KPR fix 4,5% anti floating. Murah sekali ya, kalau per tahunnya 4,5%, tapi ini hanya berlaku untuk 3 tahun ya. Setelahnya itu bunganya 7,8%, kemudian 9,8%. Tapi lumayan juga nih, dapat 3 tahun 4,5%. Berikutnya ada BTPN Syariah yang kemarin melakukan RUPS dan menetapkan Ongki Wanajati Dana jadi komisaris. Pak Ongki ini sudah menjadi komisaris sebelumnya di BTPN-nya ya, tapi sekarang sudah menjadi komisaris di BTPN Syariahnya. Next kita beralih ke Astra yang menguasai 55% pasar otomotif nasional. Siapa yang nggak kenal dengan Astra ya, di mana-mana pakai mobil Astra. Dan karena menguasai pangsa pasar inilah akhirnya Toyota menjadi raja terlaris. Penjualan mobilnya itu pecah rekor. Toyota. Nah, Toyota ini berarti kan ada ASI, kemudian ada juga Cars sebagai dealer utama di Jawa Tengah ya, dealer Toyota Cars. Kita tinggalkan bank, kita beralih ke GIA Garuda ya. Hasil RUPS Garuda Indonesia hari ini 14 Oktober akan menentukan nih PMN senilai 7,5 miliar rupiah. Dan PMN ini akan masuk melalui skema right issue. Semoga aja kinerjanya semakin membaik karena terlalu sering disuntik PMN. Semoga aja setelah ini stop biar nggak ada PMN lagi. Oke, bicara tentang penyertaan modal, ada IPTV yang mencari investor baru dengan tawarkan 4,2 miliar saham baru. Tapi ini bukan right issue ya, ini adalah private placement ya, atau penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, atau private placement dengan menawarkan 4 miliar lebih saham baru bernominal Rp100 per lembar. Kita tinggalkan aksi koperasi, right issue, dan private placement. Ya, sekarang kita ngomongin IPO nih. Banyak sekali udah beberapa emiten yang mendaftar untuk IPO, dan salah satunya adalah emiten rumah sakit milik Pak Sandiaga Uno yang menawarkan IPO 900 sampai 950 rupiah per lembar sahamnya. Ini harga ditawarkan saat book building ya. Sehingga dana yang diraup itu mungkin sebanyak-banyaknya, ini maksimal nih 287 miliar, dan bisa melakukan penawaran awal pada tanggal 14 Oktober hari ini sampai 24 Oktober ya, 10 hari. Perkiraan listingnya nanti di November ya, di awal November. Rumah sakit ini mengelola 15 rumah sakit yang terletak di Pangkal Pinang, Depok, Bekasi, Tangerang, Jakarta, Karawang, Sukabumi, banyak ya, banyak tempat lokasinya. Dan sepertinya menarik ya, kita tunggu perkembangannya. Indo Premier Sekuritas nih bertindak sebagai underwriter-nya. Dan ada lagi emiten lain yang IPO itu CBUT atau entitas sawit sumber emas. Ini entitas anak usahanya SSMS ya. Namanya PT Citra Borneo Utama atau CBUT.
Yang ditawarkan adalah 20% dari modal yang ditempatkan, yang sebanyak-banyaknya itu 625 juta lembar saham, jadi nggak sampai miliaran lembar saham ya. Harga yang ditawarkan itu 690 sampai 1.280 rupiah per lembar saham, dan dana yang diraih itu 800 ya, sebanyak-banyaknya 800 miliar. Nah, kalau misalnya di sekuritas, di broker, aplikasinya nanti akan muncul seperti ini di menu IPO. Nah, ada prospektusnya juga bisa dipelajari ya. Ada lain juga nih, ada Prima Daya Plastisindo yang membidik dana kecil sih, 100 miliar, tidak sebesar yang tadi ya. PT Prima Daya Plastisindo ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dari plastik untuk pengemasan, yang akan menggelar penawaran umum di 500 juta lembar sahamnya yang ke publik, ditawarkan ke publik. Sama juga yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah seluruh modal di setor. Nah, ini dia PDPP nanti ya kodenya. Dia bergerak di bidang consumer non cyclical, tapi harganya lebih murah dibandingkan yang dua tadi, cuman antara 195 sampai 200 rupiah, lebih terjangkau. Ingin tahu jadwal aksi korporasi yang lebih lengkap nih, ada di RTI, aplikasi RTI ya, seperti ini IPO. Nah, ada muncul semua ya, tanggal listingnya kapan, itu muncul di sini. Tapi kami dari Stock for Indonesia SFI juga menyediakannya di grup Telegram kami, Forum Trader dan Investor SFI, beberapa informasi penting, salah satunya hasil korporasi, seperti ada daftar perusahaan yang akan melakukan RUPS, ada IPTV, SCPC. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.